Semangat pagi. Hari ini saya akan mereview. Kemarin kita mereview untuk lampu rem. Sekarang kita mereview pemasangan lampu LED pada headlamp. Apakah kita memasang lampu LED headlamp itu lebih baik daripada kita menggunakan dengan lampu aslinya? Ini saya ada dua buah LED, dua jenis. Ini LED luminos yang proyektor, katanya proyektor. Ini LED. Kemudian LED osram yang warnanya putih. Luminos ini warna kuning. Ini lampu bawaan sepeda motor, lampu pijar. Dari ketiga lampu ini, manakah yang paling baik kita gunakan sehari-hari atau di perjalanan jauh? Ya, sekarang untuk membuka lampu ini cukup simpel sebenarnya. Hanya membuka dua buah baut sini, skrup di sana, kemudian kita putar. Jadi dia diputar. Seperti kita ketahui, untuk bawaan sepeda motor, untuk sepeda motor Honda Vario sendiri itu menggunakan bohlam lampu tipe L5. Sedangkan bohlam lampu L5 ini masih sulit kita cari untuk LED-nya. Jadi kita masih bisa menggunakan tipe M5 ini atau T19 atau biasanya tipe H6. H6 ini kita bisa gunakan, tapi harus ada modifikasi. Kita lihat pada lampu bawaan sepeda motor ini dia ada 3 nok. Nah, nok ini dia masing-masing mengunci agar ini tidak berputar dan dia posisinya harus rata. Karena kalau tidak rata maka bias cahaya yang dihasilkan proyektor akan pecah sehingga tidak fokus. Kita lihat ini posisinya dia rata, tidak bisa bergeser. Sedangkan bila kita gunakan lampu LED yang H6, dia hanya ada satu. Ini biasanya digunakan pada sepeda-sepeda motor matic atau sepeda motor bebek. Dia hanya satu. Jadi bila kita gunakan di sini, dia tidak fokus cahayanya karena dia kita lihat ini dia harus bisa bergeser. Nah, ini tidak boleh bergeser, ini posisinya. Karena kalau dia bergeser, maka fokus cahaya juga akan bergeser. Apabila ini posisinya tidak pas, maka proyektor ini juga tidak pas, sehingga mengakibatkan cahaya lampu LED itu tidak baik atau tidak pas, akan terlihat bolong-bolong. Nah, disinilah triknya yang saya gunakan bagaimana supaya lampu LED H6 ini kita bisa gunakan di dudukan lampu yang menggunakan L5. Caranya cukup simpel. Saya sudah coba. Itu digunakan pada lampu osram ini. Jadi kita posisikan begini. Ini kan posisinya dia tidak rata nih. Dia akan tingginya, kita lihat ini posisinya akan bergeser. Nih, dia tidak diduduk, dia harusnya duduk di sini agar cahaya yang dihasilkan rata. Maka untuk itu kita modifikasi sedikit. Yaitu caranya cukup mudah sebenarnya. Ini kita lipat saja. Kita lipat saja dua sisi yang posisinya tadi. Nah, sampai dia mendapatkan posisinya akan jadi rata nantinya. Kita lipat. Ini kita lipat. Kemudian kita coba. Kita coba sampai posisi ini. Posisi ini sama dengan ini tingginya, sehingga fokus cahaya lebih merata. Jadi kita lipat saja ininya, ini posisinya begini. Jadi kita lihat ini saya lipat untuk mendapatkan tingginya ini agar dia bisa
benar-benar mendapatkan fokus cahaya yang lebih bagus dengan menggunakan lampu yang ada kita saat ini. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk memasang lampu ini. Ketiga buah lampu ini akan kita lihat nanti pada malam hari bagaimana cahayanya. Nah, kemudian kita memasang lampu yang sudah kita modifikasi dudukannya ini. Jadi dia sebenarnya cukup mudah, yaitu posisinya hanya di sini. Ini kita tekuk sedikit supaya memudahkan pemasangan. Kita tekuk. Ini tidak akan terbalik dia, tidak akan. Kalau dia kita pasang dia tidak akan masuk karena posisinya dia beda segitiganya. Jadi kita tekan saja posisinya. Nah, tekan sampai dia tertekan ini. Tertekan, kemudian kita putar ke arah kanan. Nah, sudah terputar, tidak bisa lagi diputar, itulah sudah pasti posisinya sudah benar. Kemudian kita pasang kembali. Ini ada lubang pernapasannya, posisinya sudah ditetapkan, kita tekan saja ini supaya tidak masuk debu. Nah, setelah itu kita pasang lampu kecilnya. Ini juga lampu kecil saya modifikasi dengan mengganti lampu LED yang berwarna merah. Dan dia lampunya besar, cahayanya juga cukup terang. Ini cukup kita tekan saja, ditekan saja dia akan rata masuk. Ya. Nah, ini sudah penampakannya lampu yang kita. Adapun dia untuk perda sendiri itu ada pengaitnya. Jadi kalau kita memasang tidak harus kita posisikan dulu pengaitnya ini karena dia mengunci. Kita tekan dulu masukkan, kemudian kita putar. Nah, udah. Kita putar dia tidak akan tertarik. Jadi pada saat pembukaan juga gitu. Pada saat kita buka, kita harus setelah kita buka baut 2 ini, kita putar ke kiri, kita tarik. Jadi pemasangannya juga ini kita putar ke kanan. Dia sudah terkunci posisinya, tinggal kita memasang bautnya. Ini penampakan cahaya daripada lampu bawaan kendaraan sepeda motor Honda itu. Kita lihat ini lampu dekatnya, cahayanya padat sesuai dengan proyektor. Dan ini lampu dekat, apabila kita posisi lampu jauh, nah, dia akan berpindah. Jadi nampak jelas perbedaan antara lampu dekat dan lampu jauh di sepeda motor lampu sepeda bawaan Honda ini, karena dia terdapat 2 filamen yang bergantian hidupnya apabila kita pindahkan posisinya lampu jauh ataupun lampu dekat. Cuma cahayanya dia kuning. Ini penampakan lampu daripada LED Osram, cukup padat lampunya. Cahayanya pun cukup terang dan cukup fokus. Ini untuk lampu dekatnya. Sedangkan pada saat kita lampu jauh, dia hampir tidak ada perubahan, cuma hanya menambah kepadatan lampu, tapi untuk ketinggian cahaya hanya bertambah sedikit. Jadi posisinya dia lampu besar hidup, lampu kecil tetap saja hidup. Jadi hanya menambahkan watt atau menambahkan jumlah elemen yang hidup. Pada saat dia lampu kecil, elemennya hanya 2 yang hidup. Pada saat dia dihidupkan lampu besar, dia elemen bertambah jadi 4. Sehingga cahaya jadi lebih panjang sedikit dan lebih padat. Kita lihat nih perbedaan lampu jauh dan lampu dekat pada LED Osram. Ini adalah penampakan lampu proyektor. Nah, penampakan lampu proyektor ini kita lihat berbentuknya menjadi segi 4, warnanya kuning, karena ini yang saya pesan kemarin kuning. Tapi kuningnya ini lebih kuning daripada lampu bawaan. Jadi mungkin
cocok digunakan pada saat cahaya hujan di jalan aspal pada cuaca hujan. Kita lihat pada ini lampu dekatnya, pada saat kita gunakan lampu jauh hampir tidak ada perubahan, hanya menambah sedikit cahaya di atas itu, sedangkan untuk cahaya di bawah dia tetap. Jadi sama prinsipnya dengan lampu Osram. Jadi berdasarkan hasil dari cahaya lampu yang kita coba tadi, bahwa didapatkan hasil bahwa lebih aman kita menggunakan dengan bohlam lampu bawaan sepeda motor itu sendiri. Kalau untuk lampu LED, lampu rem belakang, saya menyarankan untuk diganti dengan lampu LED, tapi dengan LED yang benar-benar baik, yaitu yang cahayanya lebih terang daripada lampu bawaan. Tapi untuk lampu headlamp, saya sarankan jangan diganti dulu, karena satu lampu LED itu harganya cukup tinggi. Kedua, untuk lampu LED yang harganya di bawah 100.000, itu cahayanya untuk lampu jauh dan lampu dekat hampir saja tidak ada bedanya. Sehingga pada saat kita di perjalanan jauh itu akan sulit melihat jarak yang lebih jauh dikarenakan cahaya lampu yang terbatas. Ketiganya lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, lampu LED yang berwarna putih itu akan hilang cahayanya pada saat kena aspal yang basah. Jadi apabila kita menggunakan lampu LED yang warna putih 6000K, itu kena pada saat aspal warna hitam dan basah, itu cahayanya akan hilang. Lebih terang lampu bawaan sepeda motor, karena mata manusia itu lebih bagus melihat warna kuning, cahaya kuning. Jadi lebih terang di mata kita dengan warna kuning, sehingga pada kita lihat pada lampu-lampu kabut itu warnanya kuning. Jadi saran saya, kalau kita mau selamat, lebih bagus kita mengganti lampu LED belakang, tapi jangan mengganti lampu headlamp. Gunakan saja lampu headlamp bawaan sepeda motor. Kalaupun mau mengganti dengan LED, itu cari yang baik, yang benar-benar bisa membedakan antara cahaya dekat dan cahaya jauh, sehingga akan nampak jelas. Untuk penggunaan lampu LED memang bisa kita gunakan pada perkotaan, karena dia lebih bergaya karena cahayanya putih. Tapi apabila kita berdiam di luar kota dan sering perjalanan jauh dengan sepeda motor, saya sarankan apabila ingin selamat, lebih bagus jangan ganti lampu Anda dengan lampu LED. Itu saja hasil review saya. Mungkin juga karena itu lampu LED yang saya gunakan itu harganya cukup murah, di bawah 100.000. Kalaupun kita mau mengganti LED dengan di atas, mungkin di atas 300 atau 400.000, itu mungkin lebih bagus. Atau kita ganti sekalian saja dengan lampu, saran saya adalah menggunakan lampu proyektor. Kalau lampu proyektor itu dipastikan lebih bagus dibanding lampu LED. Terima kasih. Mantap.